Perkenalkan, nama saya Stella Kalista, sekolah TS dan Satunya Dangku kelas 5, bercita-cita untuk menjadi guru TK. Listrik. 1. Sumber energi listrik. Listrik dapat berpindah dari pembangkit listrik ke rumahmu karena adanya arus listrik yang mengalir ke rumahmu melalui kabel listrik. Pembangkit listrik sendiri dihasilkan dari sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui artinya sumber energi yang selalu tersedia di alam yang tidak akan habis digunakan terus-menerus. Contoh sumber energi yang dapat diperbarui yaitu panas matahari, ombak, angin, dan air. B. Tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui artinya sumber energi yang keberadaannya terbatas di alam dan apabila digunakan terus-menerus akan habis. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui yaitu bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Penggunaan sumber energi yang tidak dapat diperbarui secara berkelanjutan akan menimbulkan krisis energi. Krisis energi didefinisikan sebagai kondisi kekurangan energi. Krisis energi umumnya disebabkan karena konsumsi energi yang berlebihan dan peningkatan jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk akan mengakibatkan permintaan akan kebutuhan energi semakin banyak. Penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan akan menyebabkan sumber daya alam habis. Hal tersebut karena bahan bakar fosil membutuhkan waktu yang sangat lama untuk tersedia. 2. Upaya mengatasi krisis energi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi krisis energi adalah dengan menghemat energi dan menggunakan sumber energi alternatif. Menghemat energi. Sebagian besar produksi listrik di Indonesia berasal dari batu bara yang merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Selain itu, proses pembakaran batu bara mengotori udara. Karena itu, kita perlu menghemat energi. Menghemat energi bisa kita mulai dari hal-hal kecil, seperti menghemat pemakaian lampu, mencabut kabel dari saklar jika tidak digunakan, dan mematikan alat elektronik saat tidur. 1. Energi matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Energi panas matahari dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik melalui penggunaan panel surya atau sel surya yang disebut pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat PLTS. Potensi matahari bersinar sepanjang tahun. 2. Energi angin atau bayu. Energi angin adalah energi yang dihasilkan udara dan berhembus di permukaan bumi. Energi angin bisa digunakan untuk pembangkit tenaga listrik dengan alat yang disebut kincir angin. Pembangkit listrik dengan menggunakan angin disebut PLTB. Cara kerja sebuah pembangkit listrik tenaga angin cukup sederhana. Energi angin yang memutar kincir diteruskan untuk memutar baling-baling pada generator bagian belakang kincir angin sehingga menghasilkan energi listrik. 3. Energi air. Energi air diperoleh dari air yang mengalir. Air dapat menjadi energi alternatif melalui pembangkit listrik tenaga air atau sering disebut PLTA. Secara singkat, cara kerja PLTA dimulai ketika air bendungan dialirkan dari pipa menuju sebuah mesin yang disebut turbin. Energi potensial dan kinetik dari air kemudian memutar turbin. Energi kinetik dan turbin lalu diubah menjadi energi listrik oleh generator. 4. Energi panas bumi. Energi panas bumi adalah energi panas yang berasal dari dalam bumi. Energi panas bumi dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik atau dikenal dengan PLTPB, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Energi panas bumi juga dinilai lebih ramah lingkungan karena dalam pemanfaatannya tidak mencemari udara. 5. Energi gelombang laut atau ombak. Air laut merupakan energi alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Air laut bersifat tidak akan habis. Hal ini menyebabkan air laut dapat dijadikan sumber tenaga pembangkit listrik dengan menggunakan gelombang air laut disebut dengan PLTBL. PLTBL secara umum bekerja dengan mengubah energi gelombang laut menjadi energi mekanik. Kemudian energi mekanik tersebut selanjutnya dikonversi menjadi energi
6. Bioenergi. Sumber energi ini dihasilkan dari berbagai bahan biologis seperti sisa tumbuhan, kotoran hewan, dan limbah organik. Secara umum, bioenergi menghasilkan 3 jenis sumber energi, yaitu biofuel, biogas, dan biomasa. Biofuel dapat digunakan sebagai bahan bakar transportasi. Biogas dimanfaatkan sebagai energi alternatif pengganti gas LPG dan bahan bakar generator untuk menghasilkan listrik. Biomasa digunakan sebagai bahan bakar. Penggunaan energi alternatif banyak memberikan kelebihan, yaitu energi tersedia melimpah di alam, tidak akan terjadi kelangkaan, dan ramah lingkungan. Thank you.